Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lensa Merah Entertainment. Keprok kedua dititah keprok baru dapat ampun. Ya, bicara pemuda tentu akan selalu banyak hal yang dibicarakan pastinya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ulik tentang bagaimana masa depan pemuda itu sendiri. Nah, sekarang saya lagi bersama dengan Jenderal Pemuda Purwakarta ya. The one and only Pak Asep Supriyatna atau Akan bro Asep Supriyatna itu. Pak sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Aduh, kita ini diskusi yang cukup eksklusif mengingat beliau sangat-sangat sibuk. Pak, sibuk apa sih Pak? Saya pemuda yang menjelang aki-aki. Pemuda senjata aja dah bro. Aduh. Gimana Pak? Sibuknya apa sekarang? Ya, selain di KNPI, saya juga di BKPSDM Kabupaten Purwakarta yang mengabdi melakukan pengelolaan manajemen sumber daya manusia di aparatur di Kabupaten Purwakarta. Ya, Pak masih dalam suasana pandemi, tentu praktik-praktik apa ya? Pertemuan itu kan masih sulit. Kemudian apakah itu jadi satu kesulitan juga buat KNPI Pak sekarang untuk berinteraksi? Ya, jadi gini, KNPI Kabupaten Purwakarta ini kalau dari sisi keanggotaan kita punya 75 organisasi kepemudaan dan 17 pengurus kecamatan. Dari sisi jumlah lumayan cukup banyak. Nah, saya itu di KNPI Kabupaten Purwakarta sejak 11 Januari 2019 dan akan berakhir nanti 11 Januari 2022 tahun depan. Jadi tinggal beberapa bulan lagi. Nah, memang di awal kepengurusan saya ya mungkin kawan-kawan juga beberapa ada yang mengikuti, kita gencar melakukan berbagai kegiatan, ada roadshow ke beberapa kecamatan, terus pembinaan-pembinaan kepemudaan juga. Nah, baru berjalan beberapa bulan belum tahun tiba-tiba pandemi ada. Ya? Dan setelah itu maka perlu penyesuaian memang. Nah, rakor, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan sebagainya berubah dari awalnya yang tatap muka, ya mau nggak mau kita mengikuti perkembangan dan tuntutan, harus melalui Zoom, harus melalui tatap muka jarak jauh. Ya itu memang salah satu cara yang harus kita lakukan. Kemudian program banyak yang tertunda Pak? Kalau apakah pandemi ini berdampak sangat? Kalau tertunda ya, karena terutama gini, apalagi pada awal-awal pandemi itu otomatis hampir nyaris kita tidak ada kegiatan. Ada mungkin ya 6-7 bulan itu nggak ada kegiatan. Karena pada saat itu semua, saya yakin lah bukan hanya di KNPI, semua juga shock. Kita harus menghadapi dulu PSBB ya awal-awal. PSBB semua bekerja di rumah dan sebagainya. Itu kan shock, semua masih mencari bentuk akan seperti apa, mekanisme kerja akan seperti apa, mekanisme pelaksanaan gitu. Terus COVID kok masih tinggal di TV, jelema tiba-tiba kena sehari 2 hari langsung. Iya. Nah, kan semua masih ketakutan. Nah, memang sangat berdampak. Oke, berarti kemudian setelah terbentuk Pak, ada strategi khusus dari KNPI untuk memerangi atau mengedukasi nih teman-teman pemuda terkait COVID-19? Ya, awal-awal kita melakukan bersama dengan komponen OKP lainnya, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya prokes, terus mengenai pentingnya penggunaan masker. Kan ya hari ini mungkin semuanya menjadi aware dan menjadi butuh masker itu menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kan awal-awal mah dipakai nanti digantungkan gitu kan. Terus orang dikasih, tiba-tiba besoknya nggak dipakai, sampai harus TNI, Polri, seluruh perangkat kita turunkan, terjunkan di jalan, melakukan razia dan sebagainya, ada sanksi sosial dan sebagainya. Tapi kan itu semua adalah cara bagaimana membiasakan diri masyarakat untuk ya mau dan bersedia ke habit baru, kebiasaan baru. Mau nggak mau ini harus kita tempuh. Sedangkan di ranah pemuda mah COVID sendiri waktu awal-awal kan masih menjadi sebuah bentuk perdebatan antara yang pro konspirasi dan lain-lain gitu kan, itu kan masih tentu terutama itu. Gini juga, pemuda ini kan cenderung ada kecenderungan riung, ada kecenderungan nongkrong, ada kecenderungan ngopi.
Nah, pada saat pandemi ini ya terdampak. Iya, betul betul Pak. Terus pada saat PSBB, PPKM, seluruh restoran, kafe dan sebagainya tutup, harus take away, semuanya dikosongkan, nggak boleh ada kerumunan dan sebagainya. Ya sangat sangat sangat, sangat berpengaruh dan sangat berdampak. Apalagi ide-ide pemuda biasanya lahir dari secangkir Nah itu, tinu ngariung, Oke, kayak ide-ide mantan pemirsa ampun. tinu ngariung, tinu heureuy kan, Iya. tinu banyong, disitulah lahir berbagai program dan kegiatan. Nah gini Pak, terus kemudian tadi kan sudah jelas terkenal COVID-19 nih, tapi kemudian kita ingin berbicara tentang aktualisasi program kerja. Nah, kalau misalkan di Pemda Purwakarta itu kan ada apa ini rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD ya. RPJMD. Nah itu kemudian bagaimana Pak nasibnya untuk khususnya untuk di skup pemuda gitu? RPJMD ini kan pembangunan jangka menengah yang lingkupnya 5 tahunan. Dan biasanya ini adalah cerminan visi dan misinya bupati terpilih. Jadi ketika saat pencalonan menyampaikan berbagai gagasan, visi misi program kerja. Nah, ketika sudah terpilih, maka ini menjadi isi dan domain substansi RPJMD. Nah, kaitan dengan pemuda, kan pemuda ini adalah bagian dari segmentasi usia. Jadi berdasarkan undang-undang kepemudaan, yang disebut pemuda ini siapapun pemuda, pemudi atau orang yang berusia 17 sampai 40 tahun. 40 tahun. Saya sekarang mau 41 mau 42, sebenarnya saya udah keluar dari pemuda nih kalau secara undang-undang. Nah, kaitan dengan RPJMD, ya RPJMD mencakup seluruh program pembangunan dan pemuda ini kan bagian dari usia penduduk Purwakarta. Ya di dalamnya pasti di RPJMD itu ada tentang UKM, ada tentang penggerakan tentang olahraga, penggerakan tentang usaha kecil dan menengah. Itu ada di RPJM. Ada di RPJM. Jadi jelas ya ada upaya-upaya pemerintah juga untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda di kita, Pak. Indeks pembangunan pemuda di kita tuh salah satu buktinya ya di dinas sendiri, di Satuan Kerja Perangkat Daerah kan ada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Artinya pemerintah daerah menganggap penting ada pemuda, ada komponen pemuda yang harus menjadi bagian yang harus diurus oleh pemerintah daerah. Nah ngomong-ngomong Pak, IPP khususnya di Jawa Barat tuh sangat turun ya. Jawa Barat tuh di bawah tuh Pak, gimana upaya Bapak selaku Ketua KNPI ini untuk turut serta dalam membantu membangkitkan nih teman-teman muda Purwakarta supaya lebih produktif mungkin seperti itu Pak? Sebenarnya gini, yang kan kalau KNPI itu lebih ke organisasi yang menggerakkan berbagai OKP yang ada di dalamnya. Nah, yang saat ini sedang dan telah kita lakukan adalah mendorong kawan-kawan yang tergabung dalam berbagai OKP itu untuk terus maju sesuai dengan pembidangan masing-masing. Kan di KNPI mah siga gado-gadonya siga lotek. Yeah. Semuanya ada. Semuanya ada. Pemuda yang basisnya ekonomi ada, pemuda yang basisnya sosial ada, pemuda yang basisnya partai politik juga ada, pemuda yang basisnya keagamaan juga ada, pemuda yang basisnya apalagi ya, pendidikan juga ada. Jadi yang harus dilakukan ya gitu, bagaimana caranya kami KNPI mendorong berbagai komponen yang ada di dalamnya untuk bergerak sesuai dengan pembidangan masing-masing. Karena nggak bisa, misalkan kami terlalu fokus ke satu titik, karena di dalamnya juga tadi siga karedok, siga gado-gado. Iya. Lalu kemudian gimana Pak cara KNPI itu untuk mendorong tadi dengan program-program seperti apa KNPI? Sebetulnya kalau tidak terhalang COVID nih, sebetulnya KNPI ini punya rencana apa sih? Saya tuh dulu banyak ya yang ingin sudah 1-2 titik saya melakukan roadshow ke berbagai kecamatan. Untuk apa? Untuk menggaungkan kebangkitan pemuda di Purwakarta. Jadi inginnya kan jangan sampai gini, pertumbuhan teh terpusat di kota lah. Iya betul. Pertumbuhan teh terpusat di ibu kota kecamatan lah. Iya, jadi saya ingin pertumbuhan, gairah, giro, semangat, energi perubahan pemuda ini bisa menyebar ke seluruh Kabupaten Purwakarta. Tapi ya tadi teh ya, itu belum sempat kita lakukan, sudah terbentur dengan pandemi. Ya, itu jadi KNPI juga butuh banyak penyesuaian karena teman-teman juga banyak yang mempertanyakan tentang bagaimana kinerja KNPI hari ini ya. Memang butuh penyesuaian, apalagi di tahun 2019 mungkin Bapak baru dilantik terus tiba-tiba COVID kan ini butuh penyesuaian yang panjang ya. Sekarang juga dibilang normal belum betul-betul normal gitu, masih banyak. COVID kalau nggak salah di bulan
Maret apa Mei ya, di 2020 mulai ada kasus. Ya, di bulan Februari juga Sudah adanya. Di Purwakarta bulan Maret pertama kali ada. Purwakarta bulan Maret tuh pasti semua langsung kaget. Intinya jadi butuh banyak penyesuaian program lah gitu. Masalah yang paling prinsipal Pak di pemuda Purwakarta sebetulnya menurut pandangan Bapak seperti apa sih? Lebih ke ini ya, bagaimana caranya peran serta atau peran aktif pemuda dalam ikut serta ya bersama dengan pemerintah, bersama dengan masyarakat, aktif di seluruh sendi pembangunan. Saya pikir itu yang paling utama dan harus kita dorong. Jadi ada apa ya, tanggung jawab bersama bahwa Purwakarta teh milik Sarerea, termasuk dengan milik pemuda. Purwakarta tenu urang gitu, jadi Purwakarta tenu urang. Terus kalian juga harus banyak mau mendukung dan mendorong program itu. Gak apa-apa ngekritik gitu, nggak masalah, memberikan arahan dan mengkonstruksi lah. Malah kalau nggak ada kritik malah jadi salah. Iya, kadang-kadang terlalu aman juga nggak bagus gitu. Persepsi berarti Pak Asep mah tidak anti kritik, baik. Kan ada bonus demografi. Bagaimana Bapak memandang tentang bonus demografi itu sendiri? Bonus demografi ini kan situasi di mana kelompok pemuda ini sangat dominan. Sangat dominan. Ini kalau dimanfaatkan dan termanfaatkan dengan baik, ya bisa menjadi kekuatan tersendiri, terutama misalkan untuk Purwakarta ya, saya bicara untuk Purwakarta. Tapi kalau nggak termanfaatkan, bisa juga berdampak tidak baik. Artinya apa? Khawatir kalau misalkan kan pemuda mah harusnya berada pada sisi usia produktif ya, lamun aktif-aktifnya itulah pemuda kan. Jadi kalau pada saat usia itu tidak termanfaatkan, khawatir energi lagi besar, terus mengarah ke hal yang negatif. Itu yang dikhawatirkan ya. Makanya ini tugas semuanya, tugas pemerintah daerah, tugas seluruh komponen masyarakat. Biar apa? Biar pemuda ini bisa tersalurkan ke hal yang positif. Jadi butuh ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Kita butuh dukungan yang besar nih, karena bicara COVID itu kadang-kadang tidak hanya tentang bagaimana kita bisa menangani si pandeminya itu sendiri dalam artian kesehatan, tapi kan ada sebuah impact ekonomi ke depan dan ada masa depan banyak orang di depan Pak untuk meraih cita-citanya, kan banyak hal yang tertunda itu Pak. Nah itu kemudian bagaimana cara Bapak untuk memotivasi teman-teman pemuda tuh Pak untuk berangkat ke sana? Kembali tadi pertanyaan yang terkait bonus demografi. Bonus demografi seperti energi. Kalau diarahkan ke hal yang baik, ya akan menghasilkan energi yang baik. Nah khawatirnya tadi energi ini tersalurkan ke hal yang negatif tadi. Maka yang harus dilakukan ya tadi kita dengan seluruh komponen yang ada bersatu untuk mengarahkan berbagai pemuda di Purwakarta sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena nggak bisa misalkan yang senengnya UKM sektor kuliner misalkan kita arahkan untuk hal yang lain, yang senengnya seni kita arahkan untuk kuliner, kan nggak bisa. Makanya ya kita bergerak bersama sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi kalau misalkan seperti itu, misalkan tadi saya rasa pernah kamu dunia musik atau entertain gitu Pak. Nah itu, tapi kan sekarang tidak mungkin. Ini misalnya wilayah. Jadi itu mekanisme supaya kita bisa dibantu dan diarahkan oleh KNPI itu gimana sih Pak caranya gitu? Kalau dulu ya pada saat sebelum pandemi, yang saya tahu ya kawan-kawan di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, itu ada berbagai kegiatan dalam rangka mendorong itu semua. Ada pasang giri, ada segala macam lah. Hanya memang saat ini saya nggak tahu nih mekanismenya seperti apa. Karena kan pertunjukan agak susah Pak ya. Bisa juga untuk sekarang masih terbatas katanya Pak ya. Kalau untuk ternyata masih level berapa? Tidak tahu bro. Masih privat, jadi masih privat. Ya udah deh, kita bicara tentang jargon Purwakarta. Purwakarta itu istimewa ini terakhir. Purwakarta istimewa, dan kemudian apa istimewanya pemuda Purwakarta dalam pandangan Bapak? Gini, saya dulu ini kan awal-awal ketika Pak Deddy Mulyadi jadi bupati kan, muncul visi Purwakarta istimewa.
Dulu yang dimaksud dengan Purwakarta istimewa itu bukan dalam makna Purwakarta istimewa seperti Yogyakarta. Iya, betul. Kalau Yogyakarta mah istimewa ya karena memang itu pemberian dari pusat, Iya. terus di sana ada kerajaan dan sebagainya. Nah, yang dimaksud Purwakarta istimewa itu pemerintah daerah ingin mengistimewakan masyarakatnya, ingin mengistimewakan masyarakatnya. Kaitan dengan pemuda istimewa, ya kita harus bisa tampil sendiri, punya ciri khas sendiri. Pemuda Harus, Purwakarta harus punya ciri khas sendiri Harus dibanding yang identitas lain. sendiri. Itu yang dimaksud dengan pemuda istimewa. Istimewanya gimana lagi? Istimewanya pemuda Purwakarta bisa memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya. Itu pemuda istimewa. Itu harus menjadi sebuah spirit pemuda Purwakarta, apalagi sekarang Oktober guys. Jadi gimana Pak pandangan Pak? Udah bukan saatnya lagi pemuda Purwakarta untuk minder dihadapkan dengan pemuda-pemuda dari kota-kota besar yang lainnya. Dan saya yakin saat ini pemuda-pemuda Purwakarta sudah, saya lihat lah banyak di kanal YouTube dan sebagainya, nggak tertinggal lah kita. Iya betul Pak. Itu harus menjadi spirit untuk memberi perubahan, sama seperti halnya dengan Sumpah Pemuda yang bulan ini akan terlaksana. Gimana Pak Sumpah Pemuda di mata Bapak ini baiknya? Ya, Sumpah Pemuda itu dulu kan trigger bagaimana pemuda-pemuda di Indonesia pada saat itu menyatukan diri, bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Juga itu adalah semangat tentang keindonesiaan. Nah, hari ini kaitan dengan pemuda saat ini, ya semangat untuk terus maju dan berkembang. Kan pemuda saat ini beberapa tahun kemudian kan jadi dewasa. Iya, Beberapa tahun kemudian kan punya keluarga, beberapa tahun kemudian punya anak. Artinya perkembangan Indonesia ke depan tergantung dari pemuda saat ini. Dia bisa membentuk keluarga yang baik, membentuk kesejahteraan yang baik, dia mendidik, kemudian melahirkan anak-anak yang baik. Jadi negara ini bisa kuat, ya awalnya bisa jadi dari pemuda. Itu dia. Jadi itu Sumpah Pemuda ini menjadi sebuah momentum pemersatu dan juga kebangkitan bagi pemuda. Bahkan Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah kristalisasi di mana semua pemuda itu berkomitmen untuk menyatakan bangsa ini, dan kemudian terjadilah bangsa Indonesia itu karena spirit pemuda tuh. Nah, mudah-mudahan spirit pemuda di Purwakarta juga bisa terbangun dengan Bapak Asep yang mudah-mudahan sekarang Mas sudah agak relax, kita bisa bikin program tipis-tipis mungkin Pak, boleh? Boleh ya Pak ya. Oke, makasih, paling gitu aja dulu lah untuk sementara. Pak Asep, kasih kata-kata penutup untuk pemuda Purwakarta Pak Asep. Ya, untuk seluruh kawan-kawan pemuda-pemudi Purwakarta, jangan bosan untuk terus berkarya. Purwakarta ini milik kita bersama, termasuk milik kawan-kawan pemuda. Maju mundurnya Purwakarta juga tergantung kita. Seperti yang sampaikan tadi, pemuda ini menjadi cikal bakal untuk perkembangan Purwakarta, perkembangan Jawa Barat, dan perkembangan Indonesia. Itu saja. Terima kasih Pak Asep dan para pemirsa dan kaula muda-mudi di Purwakarta dan sekitarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.